Halo sobat pendengar, selamat datang kembali di podcast Eko Talks, tempat kita ngobrol santai tapi tetap membuka wawasan soal isu-isu ekonomi dan politik dunia. Di setiap episode, kita berusaha memahami bagaimana keputusan-keputusan politik global mempengaruhi ekonomi dan sebaliknya. Bagaimana kekuatan ekonomi bisa membentuk arah politik dunia. Karena kalau dipikir-pikir, politik dan ekonomi itu ibarat dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang seru banget dan relevan sampai sekarang, yaitu dinamika ekonomi politik global dari era Perang Dingin sampai masa sekarang. Kita akan menelusuri bagaimana dunia pernah terbagi dua akibat persaingan ideologi, bagaimana globalisasi mengubah tatanan dunia, sampai gimana era digital dan revolusi industri 4.0 menggeser kekuatan ekonomi global ke arah baru. Tentunya aku nggak sendirian nih, udah hadir bareng kita narasumber yang keren banget. Dini Alia Mawarni, yang juga menulis materi tentang topik ini. Hai Dini, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar saya baik. Makasih ya udah undang aku ke Eko Talks. Seneng banget bisa berbagi tentang materi hari ini yang menurut aku tuh penting banget buat kita pahami secara bersama-sama. Sama-sama Dini. Nah Dini mungkin bisa langsung aja ya kita mulai bahas ini dari awal. Dunia di era perang dingin itu kayak gimana sih secara politik dan juga secara ekonomi? Oke, jadi kalau misal kita lihat dari sejarahnya ya, Perang Dingin itu kan terjadi setelah Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1945 sampai 1991. Nah, pada masa itu dunia itu kan terbelah menjadi dua blok. Kalian pasti tahu dong bloknya itu apa aja? Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Nah, yang menarik, mereka tuh nggak berperang secara langsung, secara fisik gitu, tapi berkompetisi lewat perang proksi. Jadi mereka itu mendukung negara-negara lain untuk berperang atau bersaing atas nama ideologi masing-masing. Oh, jadi kayak perang dingin di balik layar gitu ya? Oh, jadi berarti bukan antar pemimpin langsung, tapi lewat pengaruh dan aliansi. Iya, tepat banget. Dan salah satu bentuk persaingan itu ada di bidang ekonomi. Kayak Amerika Serikat itu ada yang namanya Marshall Plan. Itu Marshall Plan itu buat bantu negara-negara Eropa Barat untuk pulih dari kehancuran pasca perang dengan tujuan memperkuat blok kapitalis. Nah, sementara itu Uni Soviet itu juga ada yang kayak gitu yang namanya Comecon atau Council for Mutual Economic Assistance sebagai wadah kerjasama ekonomi antar negara sosialis. Jadi ekonomi itu benar-benar jadi alat politik dan pengaruh global. Wah, menarik banget ya Dini. Jadi bukan cuma senjata dan militer aja, tapi ekonomi tuh juga jadi senjata politik pada waktu itu ya. Iya betul, karena siapa yang bisa menguasai ekonomi, otomatis juga punya kekuatan politik dan pengaruh yang besar. Oh gitu. Jadi, nah terus ketika perang dingin itu berakhir, dunia kan mulai berubah besar nih. Bisa ceritain sedikit nggak Dini soal masa peralihan itu? Oke, jadi pas Uni Soviet runtuh itu sekitar tahun 1991 kan, dunia itu seakan-akan kayak menghela napas lega gitu loh. Tapi di sisi lain juga, itu tuh juga jadi titik balik munculnya era baru yang disebut dengan era globalisasi. Perdagangan internasional tuh makin terbuka, teknologi komunikasi berkembang pesat, dan organisasi-organisasi ekonomi politik global kayak IMF, WTO, dan Bank Dunia itu makin berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan ekonomi negara-negara yang berkembang. Nah, negara-negara baru yang dulu dianggap pinggiran juga mulai punya peran penting di kancah internasional. Oh, sekarang kita hidupnya di era yang sangat berbeda ya Dini. Nah, bisa dibilang era kontemporer. Iya benar, era kontemporer ini kira-kira dimulai sejak tahun 2000-an. Dunia tuh udah nggak lagi didominasi dua kekuatan besar kayak dulu. Kayak dulu kan cuma ada Amerika Serikat sama Uni Soviet. Tapi sekarang tuh dunia tuh jadi multipolar, yang mana ada banyak pusat kekuatan ekonomi kayak Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, bahkan negara-negara di Asia Tenggara juga mulai diperhitungkan. Nah, selain itu juga munculnya ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 bikin sistem ekonomi global berubah drastis.
Sekarang kekuatan ekonomi bukan cuma ditentukan oleh sumber daya alam, tapi juga oleh teknologi, data, dan inovasi. Oh, dan tentunya persaingan yang paling mencolok sekarang itu antara Amerika dan juga Tiongkok ya. Iya, benar banget. Jadi mereka tuh bersaing di hampir semua bidang, ya, mulai dari perdagangan, teknologi, sampai pengaruh geopolitik. Tapi di sisi lain, dunia juga dihadapin sama tantangan besar kayak perubahan iklim, keamanan cyber, dan sama kesenjangan ekonomi global. Wah, lengkap banget ya Dini perjalanannya dari dunia yang dulu terbagi dua sampai sekarang jadi dunia yang saling terhubung tapi penuh persaingan. Iya, dan menariknya semua perubahan itu tuh nunjukin kalau ekonomi dan politik tuh selalu jalan beriringan gitu. Siapa yang menguasai sumber daya, teknologi, dan jaringan global, dialah yang nentuin arah masa depan dunia itu sendiri. Keren banget. Makasih banyak ya Dini udah jelasin dengan cara yang mudah dipahami. Buat para pendengar, semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan ya tentang gimana ekonomi politik global terbentuk dan terus berkembang sampai hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya Ecopol Talks. Jangan lupa tetap kritis, tetap penasaran, dan terus update dengan isu-isu global. Terima kasih juga, senang banget ya bisa berbagi tentang topik hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.